Selamat pagi anak-anak hebat, Tuhan berkati. Hari ini sebelum anak-anak belajar, Misalnya akan menjelaskannya materi supaya anak-anak bisa menonton video dan anak-anak bisa pahami apapun yang Misalnya jelaskan kepada anak-anak supaya anak-anak mengerti ya. Oke, hari ini pembelajaran anak-anak sudah ada di subtema 3 ya. Sudah di subtema 3. Jadi pembelajaran kita kaitan dengan keragaman agama. Jadi setiap orang ya itu mempunyai agamanya masing-masing. Jadi di Indonesia kita lihat di sini anak-anak bisa baca di sini ya. Ini kalian lihat ini gambarnya. Ini gambar ini merupakan tempat ibadah masing-masing agama. Jadi kalau agama Kristen tempat ibadahnya berbeda dengan agama Muslim ya. Agama Muslim beda juga dengan agama Konghucu atau agama Buddha sama agama Hindu. Jadi setiap orang itu dia berhak untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi tidak ada yang bisa paksa. Jadi kalau misalnya, oh saya agama Kristen, kamu harus kalau teman dengan saya kamu harus ikut masuk Kristen. Tidak. Jadi setiap orang itu pemerintah beri kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, jadi anak-anak bisa lihat di sini. Ini merupakan tempat-tempat ibadah dari setiap agama. Di Indonesia terdiri dari 6 agama, ya. Terdiri dari berapa agama? 6 agama. Jadi setiap orang itu diberi kebebasan. Jadi misalnya kalau ada teman yang beragama Kristen, tidak boleh dia memaksa teman yang lain untuk ikut agamanya. Jadi setiap orang berhak ya memeluk agamanya. Jadi kalau Kristen, yang Muslim ya, yang Katolik, yang Buddha, yang Hindu, bahkan Konghucu. Jadi di Indonesia itu terdiri dari 6 agama ya. Jadi ada yang pertama Islam, kemudian Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan terakhir Konghucu. Ya, ada 5 agama yang kita anut di Indonesia. Memang kita punya beragam ya, beragam artinya bermacam-macam atau berjenis-jenis ya. Jadi kalau bangsa Indonesia kita cuma satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air ya. Jadi kita semua disatukan, satukan dalam satu bangsa. Jadi kita berbeda-beda suku, beda-beda agama. Jadi kalian lihat di sini, lihat di gambar di halaman 87. Di sini dikatakan bahwa Indonesia adalah negara beragama, ya. Jadi kalau orang-orang sedang melakukan ibadah, ya, tidak boleh kita ganggu. Jadi orang yang sedang beribadah, yang paling utama adalah kita harus menghargai. Tidak boleh kita ganggu orang yang sedang beribadah. Jadi dari 6 agama yang diakui di Indonesia itu, setiap agama menjalankan ibadahnya masing-masing, ya. Jadi orang Kristen setiap hari Minggu ya dia ke gereja atau ibadah-ibadah yang lain. Ya, begitu juga Katolik. Ya, Muslim juga sama, Buddha juga sama. Hindu juga sama, Konghucu juga sama, ya. Jadi setiap orang berhak untuk memilih agamanya masing-masing. Ya. Kita lihat di halaman 86. Nah, tadi di 86 sampai di 88 ya. Nah, jadi dari halaman 86 sampai 87 sampai di 88 itu berbicara tentang bagaimana anak-anak memahami tentang keberagaman di bangsa Indonesia kaitan dengan agama masing-masing ya. Jadi setiap agama itu mereka punya tugas untuk bisa memberi bantuan kepada orang lain, agama lain. Jadi bukan berarti agama Islam dia tidak usah bantu orang yang beragama Kristen. Begitu sebaliknya, orang yang beragama Buddha dia hanya membantu orang yang beragama Buddha doang. Tidak usah bantu orang Kristen, tidak. Tapi sebaliknya, ya. Jadi kita saling membantu satu dengan yang lain. Kalian lihat di halaman 88. Di sini ada bacaan tentang bencana kebakaran. Nah, kalian lihat di sini bagaimana masyarakat yang ada di sekitar sini mereka bekerja sama memberikan bantuan. Jadi kalau misalnya di tempat kita saja, kalau kita kelihatan ya tiba-tiba kemudian ada tetangga kita yang mempunyai rumah tiba-tiba kebakaran, tidak mungkin kita lihat langsung kita bilang, "Hore, syukur rumahnya kebakaran." Tidak boleh.
kita harus membantu, ya, minimal memanggil pemadam kebakaran supaya mereka bisa menyemprot air sehingga apinya bisa mati. Jadi tidak boleh kita sesama umat beragama kemudian kita tidak peduli dengan orang lain, tidak boleh, ya. Jadi kita harus membantu satu dengan yang lain, ya. Kita lihat lagi di halaman 94. Jadi ini, ya, kaitan dengan anak-anak harus bekerja sama. Jadi kerjasama di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Jadi kalau anak-anak misalnya di dalam kelas saja, kemudian waktu piket misalnya suruh, oh hanya satu orang, ya, yang dia akan piket hari ini. Berarti pas pulang hanya satu orang, dia kasih naik kursi, kemudian dia rapikan meja, dia sapu sendiri, dia angkat sampah sendiri, pasti lama. Tapi kalau misalnya kalian ditugaskan beberapa orang, kemudian kalian kerjasama, ya, ada yang angkat meja taruh di, angkat kursi taruh di meja, kemudian ada yang ambil sapu, kemudian sapu, ada yang tugasnya angkat sampah, pasti pekerjaan yang berat. Kalau kita kerjasama itu pekerjaan yang akan menjadi ringan. Jadi kalau kerja sendiri-sendiri yang pasti belum lama, ya, lama selesai, kemudian cepat lelah, cepat capek. Tapi kalau kita kerjasama, ya, tidak lama selesai, ya, kita mungkin capek, tapi tidak terlalu karena banyak orang, banyak yang bisa membantu. Jadi intinya pekerjaan yang sulit itu akan menjadi ringan ketika kita bekerja sama, ya. Contoh kerjasama di sekolah tadi sudah bilang, ada kerjasama di masyarakat. Jadi masyarakat, contoh di tetangga kiri kanan kalian, ya, atau tetangga yang agak jauh sedikit rumahnya, ya, jadi ada kumpulan masyarakat, kemudian mereka bekerja sama. Kita lihat di halaman 94 di sini, ya, di sini mereka sedang membersihkan selokan. Selokan itu got. Jadi mereka bersihkan selokan, mereka angkat sampah-sampah yang ada di dalam selokan. Karena kadang-kadang orang setelah makan mereka buang sampah sembarangan, tidak taruh sampah-sampah itu di tempat sampah. Padahal itu sangat membahayakan masyarakat yang ada di sekitar. Makanya kita perlu kerjasama. Jadi kerjasama di masyarakat, contohnya orang-orang yang ada, warga yang ada di sekitar lingkungan kita itu, mereka bekerja sama membersihkan selokan. Atau contohnya besarnya, misalnya ada jembatan yang tiba-tiba kemudian ambruk, ya, terbongkar. Bagaimana kalau sendiri saja yang mengerjakan? Pasti kalau banyak orang yang turun tangan mengerjakan, saling membantu, ya, satu dengan yang lain, pasti pekerjaan yang rasanya berat sekali atau rasanya lama sekali selesai, tapi pasti dia bisa akan selesai dengan cepat, ya. Oke, kita lihat lagi di halaman 98 dan 99. Halaman 98 dan 99. Di sini dengan kaitan bagaimana anak-anak mengucapkan salam. Jadi setiap agama mempunyai salam yang berbeda-beda. Kalau anak-anak lihat di sini sesuai dengan gambar di sini, ya. Seorang anak, seorang bapak, dia ketemu dengan seorang anak, dia sedang mengendarai sepeda, ya. Tapi setiap orang itu kalau misalnya kita ketemu dengan orang, berarti kita harus kasih salam atau sapa, ya. Jadi kalian misalnya ke sekolah, kemudian pulang, ketemu dengan orang, jangan lupa bilang selamat siang Om, selamat siang Tante, selamat siang Ibu, ya. Atau kalian sampai di rumah saja, mau masuk rumah ketemu dengan orang, kalian harus beri salam. Nah, salam kita setiap agama itu berbeda-beda, ya. Jadi kalau misalnya kita yang orang Kristen, ya kita bilang salam, ya. Salam itu artinya damai sejahtera. Jadi kalau misalnya anak-anak yang beragama Muslim, ya, mereka juga punya salam yang berbeda dengan kita. Jadi dari salam itu kita bisa tahu, oh ternyata dia Muslim, oh ternyata dia Kristen, ya.
Jadi kalau kalian ucapkan salam ketika bertemu dengan orang, dari situ orang mengetahui bahwa oh dia ini Islam, dia ini Kristen ya. Jadi kita ucapkan salam itu artinya kita menghormati orang lain. Kita menghargai orang lain. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, kemudian apalagi anak-anak adalah anak-anak sekolah ya, kalian pelajar. Jadi harus mengaplikasikan segala sesuatu yang baik itu kalian keluar ya, apalagi pakai pakaian seragam ketemu dengan orang, kemudian tidak beri salam, itu paling tidak bagus. Jadi kita harus belajar memberi salam kepada orang lain. Itu bentuk dari ungkapan rasa hormat kita ya terhadap orang lain, baik itu orang yang lebih tua atau kalian lihat orang yang mungkin agak lebih muda sedikit ya. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Kita beri salam saja. Kadang-kadang misalnya kita ketemu dengan orang, kemudian kalian ketemu itu orangnya kelihatannya dari mukanya, dari wajahnya kalian lihat, galak nih orang. Nah, kemudian kalian pas berpapasan, kalian bilang begini, kasih salam. Selamat siang Pak, ya, atau salam. Pasti biarpun orang itu dia tidak kenal, pasti dia akan beri salam balik buat anak-anak, ya. Jadi intinya setiap agama itu mengajarkan sesuatu yang baik bagi umatnya. Tidak ada agama yang mengajarkan sesuatu yang buruk. Tergantung dari manusia, jadi orangnya. Jadi kalau misalnya setiap agama ya kemudian mengajarkan sesuatu yang baik dan jemaatnya atau orang yang menganut agama itu dia melakukan sesuatu yang tidak benar, itu bukan disalahkan agamanya, yang pasti salah orangnya ya. Jadi mengucapkan salam itu sangat penting. Jadi kalian saja kalau pulang di rumah ke sekolah, pasti kalian beri salam buat orang tua ya. Selamat pagi mama, selamat pagi papa, saya mau ke sekolah. Nah, begitu juga dengan orang lain. Jadi biarpun kita berbeda agama, kita harus belajar untuk menghormati orang lain. Jadi kita bersyukur ya, bangsa Indonesia itu punya budaya yang berbeda, ya, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku juga berbeda. Tapi dari perbedaan ini kita bisa disatukan, ya, jadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kehidupan beragama setiap orang intinya kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, ya. Oke, kita lanjut lagi di halaman 102. Nah, di halaman 102 di sini ada pekerjaan yang dilakukan. Jadi kerja bakti membersihkan kelas. Jadi anak-anak sekolah, jadi kalau kerja bakti membersihkan kelas, jangan lain yang main. Mungkin ada satu yang lap kaca, satu yang sapu, satu yang rapiin meja, ya. Kita saling membantu. Karena tadi Miss bilang kerjasama bisa membuat pekerjaan kita yang sulit, yang berat pun akan menjadi ringan. Jadi agama juga mengajarkan kita untuk mencintai kebersihan. Jadi dalam agama, setiap agama itu tidak mengajarkan anak-anak buang sampah sembarangan, tidak ada. Jadi itu bentuk dari ketaatan seseorang. Jadi kalau kalian naik mobil, misalnya di dalam mobil, kemudian makan permen saja, jangan sekali-kali buang sampah, buka pintu mobil, kemudian buang sampah langsung keluar ke jalan. Itu sifat yang paling tidak bagus. Itu sifat yang buruk. Ya, kadang-kadang misalnya lihat ketika orang lagi di mobil, tiba-tiba harus pas minum air seperti ini, setelah habis minum, airnya sudah habis, tidak disimpan. Kan bisa disimpan, simpannya untuk apa? Nanti dapat tempat sampah baru ditaruh di tempat sampah. Tidak, setelah habis minum langsung dilempar atau dibuang keluar. Itu sifat yang tidak bagus ya. Jadi agama agama mengajarkan kita supaya kita hidup bersih ya. Jadi kalau bersih otomatis harus menjaga supaya sampah-sampah itu harus dibuang pada
tempatnya, mencintai kebersihan. Coba kalau orang hidup kotor, pasti jorok kan? Kalau orang hidup kotor pasti lihat kelihatannya, aduh kok jorok sekali, dia kotor sekali. Pasti kalau anak-anak lihat teman yang kelihatannya kotor sekali, kalian kan paling bilang, aduh kotor sekali dia, tidak usah kita teman dengan dia. Tidak boleh, tapi ya tidak boleh sama sekali. Agama mengajarkan kita untuk mencintai kebersihan. Jadi kalau ada yang buang sampah sembarangan, tegur ya, tegur dengan baik ya, supaya dia juga mengerti dan dia akan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kerjasama itu penting ya. Jadi biarpun di rumah saja kalian kalau kerja sendiri-sendiri, mama suruh, kemudian kalian kerja sendiri, pasti kalian tidak akan mau. Tapi kalau kerja sama kakak, sama adik, sama saudara, ya kerjaan sesulit, seberat apapun, kalian akan kerja dengan baik dan selesainya juga cepat. Oke, ya. Itu kaitan dengan pembelajaran kita ya, jadi hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran matematika. Jadi menjumlahkan uang setara. Jadi misalnya Miss Lia uang di sini ya. Sebentar, Miss ambil uang dulu. Jadi kalian bisa lihat uang yang akan Miss keluarkan dan Miss tunjukin ke anak-anak ya, supaya anak-anak paham. Jadi semua pelajaran anak-anak itu, kalau misalnya anak-anak nonton video Miss, anak-anak pasti paham ya. Jadi ini Miss sudah nanti anak-anak lihat, Miss ambil uang. Misalnya uang yang Miss tunjukin ke anak-anak, ini 5.000 kan? Ini 5.000 kita bisa tukar atau ganti sama jumlahnya 5.000, tapi dengan uang yang berbeda ya. Jadi kalau 5.000 ini otomatis Miss ganti dengan uang 2.000 tambah 2.000 lagi ya, berarti harus ambil lagi uang yang 1.000-an. Sebentar, Miss ambil uang yang 1.000. Oh, uang yang 1.000 sudah tidak ada di tasnya Miss. Jadi ya, Miss ganti saja ya anak-anak. Jadi misalnya sisa uang 2.000 semua. Jadi misalnya Miss tunjukin ke anak-anak, ini uangnya 5.000 sama 2.000. Nah, kemudian Miss tambahkan lagi dengan uang 20.000, berarti 20 ya ditambah 5.000 ditambah 7.000 dia jadi 27.000 ya. Ini uang 20.000 satu, kemudian uang 5.000 satu, kemudian uang 2.000 satu. Nah, kita tukar supaya dia setara ya. Jadi sama jumlahnya 25.000, tapi beda uang, bukan uang yang ini lagi ya. Kita lihat di sini misalnya ya, ini 25.000, 20.000, 5.000 tambah 2.000, sorry bukan 25.000, 27.000. Sekarang kita ganti ya. Kita ganti dengan uang yang 5.000-an. 5.000-an. Berarti 5.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 lagi, ditambah 5.000 lagi, ditambah 5.000 lagi, ditambah 2.000. Nah, jadi anak-anak lihat di sini. Yang pertama, Miss Sena kasih uang yang 20.000 kan? 20.000, terus 5.000, terus 2.000. Ya, jumlahnya adalah 27.000. Nah, sekarang Miss ganti, tapi jumlahnya sama. Ya. Miss ganti dengan uang 5.000-an. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25, 27.
Jadi kalau ganti dengan yang 55.000 berarti 5.000 ada ini 4 ya, tambah 1 5 tambah 2.000 ya. Dia jadi sama jumlahnya dengan uang yang tadi yang Miss tunjukin awal 25.000. Yang pasti Miss tahu anak-anak lebih paham ya, pasti paham. Jadi kalau misalnya uang 50.000, uang 50.000 anak-anak tukar jadi berapa ya? Jadi ditukar supaya uangnya tadi yang ini cuma 1. Kalian bisa tukar, bisa jadi seperti ini 20.000, kemudian 55.000 2 jadi 30, tambah lagi 5.002 jadi 40, tambah lagi 5.002 jadi 20, terus tambah 10 jadi 30, ditambah 10 lagi jadi 40, ditambah 10 lagi jadi 50 ya. Jadi pasti misalnya tahu bahwa anak-anak juga cepat paham ya, karena anak-anak kalau kaitan dengan uang kan anak-anak pasti tahu. Seringkali kalau misalnya sudah corona sudah selesai dan anak-anak ke sekolah, pasti kalian pernah belanja atau akan belanja di kantin. Jadi pasti uang sisa itu pasti kalian tahu. 10.000 beli 5.000 otomatis kalau 2.000 berarti ada 2.002 sama 1.001 jadi sama 5.000 ya. Oke. Terima kasih anak-anak hebat, Tuhan berkati. Kaitan dengan pembelajaran kalian hari ini Miss sudah jelaskan, dan jangan lupa dinonton supaya ketika Miss Ena kasih soal anak-anak bisa memahami. Oke, Tuhan berkati. Salam sehat buat kita semua.